Pernah kepikiran nggak sih? Kayaknya ada rahasia soal uang yang nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar beberapa prinsip kunci buat mencapai kebebasan finansial yang dirangkum dari wawasan para ahli. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Kenapa sih ada orang yang kelihatannya jago banget ngatur duit, sementara yang lain ya gitu-gitu aja, kayaknya kesulitan terus? Jawabannya tuh sering banget ada di pola pikir kita yang beda banget. Coba deh kita lihat di slide ini. Di sisi kiri ada pola pikir satu, ini yang umum banget, cuma ngandelin satu gaji, belanja buat pamer, dan ya cuma numpuk uang aja di tabungan. Sekarang kita bandingin sama pola pikir dua, ini beda banget. Mereka bangun banyak sumber pemasukan, hidupnya hemat, dan yang paling penting, uangnya disuruh kerja keras buat mereka lewat investasi. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Sukses finansial itu mulainya dari kepala kita sendiri. Ini adalah permainan di dalam diri yang harus kita menangkan dulu sebelum kita main di luar. Nah, ini nih jebakan yang sering banget bikin orang boncos. Belanja di luar kemampuan. Seringkali bukan karena kita butuh banget barangnya, tapi karena kita haus akan pujian dan pengakuan. Waktu kita pamer mobil atau tas baru, sebenarnya yang kita kejarkan validasi dari orang lain, iya kan? Obat dari jebakan tadi itu sebenarnya simpel tapi kuat banget. Hiduplah di bawah kemampuan finansialmu. Artinya, kita secara sadar memilih gaya hidup yang lebih sederhana dari yang sebenarnya kita mampu. Nah, sisa uangnya itu bukan buat foya-foya, tapi buat diinvestasiin lagi, diputerin lagi. Ini juga nyambung ke soal mengatasi mentalitas serba kurang. Kita tuh sering lupa kalau waktu kita itu juga berharga. Kadang, kita bisa habisin banyak banget waktu dan energi cuma buat hemat beberapa ribu perak, padahal waktu itu bisa dipakai buat sesuatu yang jauh lebih produktif. Oke, setelah mindsetnya benar, langkah selanjutnya adalah membangun mesin pemasukan kita. Maksudnya gimana sih? Ini soal gimana caranya kita pindah dari yang tadinya cuma ngandelin satu gaji, jadi punya banyak keran pemasukan. Orang yang finansialnya sehat itu jarang banget loh cuma punya satu sumber pendapatan. Mereka itu kayak menumbuhkan banyak cabang di pohon uang mereka. Ada gaji utama, ada proyek sampingan, ada royalti, ada investasi. Logikanya simple, makin banyak cabangnya, makin kokoh pohonnya kan? Nah, ini nih konsep yang keren banget. Biaya marginal. Ini kuncinya buat melipat gandakan pemasukan, apalagi di dunia digital sekarang. Coba bayangin deh, gimana caranya kita bisa jual lebih banyak, tapi biaya produksinya hampir nggak nambah? Jawabannya ada di sini. Caranya, ya dengan bikin produk digital. Pertama, investasi dulu ke diri sendiri, belajar skill baru. Terus, ubah skill itu jadi produk, bisa e-book, kelas online, apa aja. Nah, setelah jadi, produk itu bisa dijual berkali-kali ke banyak orang dengan biaya tambahan yang ya hampir nol. Punya banyak pemasukan itu bagus, tapi tujuan akhirnya bukan itu. Tujuannya adalah gimana caranya uang itu yang kerja buat kita, bukan kita terus yang kerja buat uang. Ini artinya kita harus naik kelas dari sekedar penabung jadi seorang investor aktif. Oke, kita main skenario ya. Bayangin kamu punya uang nganggur 100 juta rupiah. Apa nih langkah selanjutnya? Langsung dibeliin aset atau ada cara yang lebih pinter? Jawabannya ada di tabel ini. Ternyata nggak ada tuh yang namanya investasi paling bagus buat semua orang. Nggak ada. Pilihan yang paling pas itu selalu tergantung sama tujuan dan kapan kamu butuh uangnya. Coba lihat deh, instrumen buat liburan tahun depan sama buat dana pensiun puluhan tahun lagi, ya jelas beda banget kan? Nasihat paling buruk yang mungkin pernah kamu dengar adalah, nantilah, tunggu uangnya banyak dulu baru investasi. Salah besar. Yang jauh lebih penting itu adalah membangun kebiasaannya. Mulai aja dulu, sekecil apapun, yang penting rutin. Kenapa? Biar nanti pas pendapatan naik, gaya hidupnya nggak ikut-ikutan naik gila-gilaan. Oke, saat aset kita mulai tumbuh, ada tantangan baru, melindunginya. Karena makin banyak uang kita, makin banyak juga modus penipuan canggih yang ngincer kita. Biar aman, pegang 3 aturan emas ini. 1. Jangan pernah titip dana ke perorangan, belajar kelola sendiri. 2. Selalu cek legalitas lembaganya, ada izin OJK atau BAPPT-nya nggak. Dan 3, ini yang paling penting, pakai akal sehat. Kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, ya kemungkinan besar itu bohong. Hati-hati banget sama yang namanya bukti dari teman atau social proof.
Penipu itu pintar. Mereka sering pakai testimoni dari temen atau influencer buat ngiyakinin kita. Padahal bisa jadi itu skema Ponzi, di mana keuntungan kamu ya datang dari uang orang yang join setelah kamu. Oke, setelah dengar semua ini, mungkin kamu bingung. Jadi intinya apa? Gue harus mulai dari mana? Kalau kamu bingung, fokus aja ke 4 pilar ini dan kerjakan secara berurutan. Tapi ingat, pilar nomor 1 yang sifatnya wajib, nggak bisa ditawar, adalah dana darurat. Lupakan dulu investasi macam-macam sebelum jaring pengaman ini ada. Ada riset loh yang nunjukin kalau punya dana darurat tunai, bahkan cuma sekitar 30 juta rupiah, itu bisa secara signifikan ngurangin stres soal duit. Kenapa? Karena otak kita jadi lebih tenang dan akhirnya bisa bikin keputusan finansial yang lebih logis dan lebih baik. Pada akhirnya, semua perjalanan ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat lakti. Think big, start small, and move fast. Bermimpilah setinggi mungkin, tapi mulailah dengan langkah sekecil mungkin hari ini juga. Nggak usah nunggu sempurna, mulai aja dulu.